lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Kalau memang manusia dari kera, berarti keranya habis jadi manusia semua. Kok masih ada tuh kera? Berarti salah dong. Nah ini dia ingin menghilangkan unsur Tuhan. Makanya bahaya nih teori evolusi. Perhatikan. Jadi masih saja dipelajari. Wong itu sudah jelas salah. Ini dari Allah, semua dari Allah, wujudul khaliq. Jadi Al-Quran hadir untuk memperkenalkan itu. Rasul datang untuk membawa risalah ini, memperkenalkan wujudul khaliq, bahwa Allah ada, Dialah sang pencipta. Manusia ada karena Allah menciptakan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku yang akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi inilah dia, saudara-saudara, tugas Rasul. Terus kalau kita sudah tahu Allah ada, wujudul khaliq, kita sudah yakin Allah ada, wujudul khaliq, sebagai sang pencipta, kita sudah beriman bahwa Allah ada, wujudul khaliq, maka jadi antara sifat-sifat yang ke-20 yang kita hafal, wujud kita mbakona, wujudullah, adanya Allah. Jadi kita yakin adanya Allah. Ini yang menjadi perdebatan bertahun-tahun antara orang kafir dan orang yang beriman. Orang kafir mengatakan gak ada Allah. Orang beriman Allah ada, wujudul khaliq. Inilah dia pertarungan gak pernah selesai. Sejak zaman dahulu sampai sekarang masih banyak orang kafir. Kenapa kok kafir? Karena tidak yakin adanya Allah. Perhatikan, wujudul khaliq, ini yang harus kita jelaskan. Ini risalah yang dibawa oleh para rasul. Kita ingatkan ini manusia. Contoh sekarang, kalau seseorang yakin Allah ada, wujudul khaliq, apakah kemudian tugas dia? Nih, dia yakin, aku yakin Allah ada. Oke. Terus apa tugas sang hamba? Apa tugas makhluk? Khaliq, pencipta. Makhluk diciptakan. Nah, kita ini makhluk. Kita ini makhluk. Allah khaliq. Nah, kalau seorang makhluk yakin Allah ada, khaliq, dia sang pencipta. Terus apa tugas makhluk? Tugasnya adalah ibadatul khaliq, menyembah sang khaliq, menyembah sang pencipta. Nah ini dia. Menyembah maksudnya apa? Patuh. Ibadah maksudnya al-khudu wal inqiyad. Patuh, tunduk, ikut apa kata Allah. Kata Allah kerjakan. Kata Allah jangan. Ini dia tugasnya, ibadatul khaliq. Nah, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitulah hakikat manusia. Maka manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya, untuk mentaatinya. Surah Az-Zariyat 56. Nah, bagaimana yang kafir, yang tidak punya iman? Bagaimana mereka? Nah, di sini terputus. Mungkin mereka mengaku adanya sang pencipta, tapi mereka tidak tahu bagaimana kewajiban. Apa kewajiban kepada sang pencipta? Nggak tahu. Akhirnya ngarang-ngarang sendiri. Akhirnya bingung sendiri. Kenapa? Karena nggak ikut Rasul. Bingung mereka. Ada yang mabok di diskotik, ada yang mabok di dugem, ada yang berzina sana, berzina sini, ada yang koruptor, ada yang pencuri, pembunuh. Nah itu dia. Kenapa? Karena nggak ikut Allah. Nggak ikut Allah. Jadi kita capek itu. Karena apa? Karena kita sendiri yang buat masalah. Seandainya mereka diberi kesadaran ikut Allah, sudah selesai, nggak ada masalah. Ibadatul khaliq, menyembah sang pencipta. Jadi kalau kita melihat kok banyak persoalan-persoalan di muka bumi, banyak pembunuhan, banyak penjarahan, banyak pencurian, banyak koruptor. Kenapa? Karena mereka tidak sadar
akan adanya Allah. Coba mereka tahu adanya Allah, mereka sadar adanya Allah, mereka nggak akan mencuri. Kenapa? Karena dia tahu kewajibannya. Apa yang harus dikerjakan kepada Sang Pencipta. Inilah makna ibadatul khaliq. Dan ini tugas Rasul. Rasul yang mengajarkan. Ini diciptakan oleh Allah. Ini diciptakan oleh Allah. Mata dari Allah, tangan dari Allah, kaki dari Allah. Nah, masa sih kita diberi kehidupan, diberi kesehatan, diberi mata, diberi tangan, diberi kaki, masa baca Quran nggak mau? Masa menghafal Quran nggak mau? Kan dari Allah kita. Quran firman Allah, kita dari Allah. Perhatikan nih, minka, coba hafalkan ya, minka, tulis, minka, walaka, wa ilaika. Perhatikan, minka, walaka, wa ilaika. Aku minka, ya Allah, aku darimu ya Allah, dan aku berbuat untukmu ya Allah, walaka, dan aku akan kembali kepadamu ya Allah, wa ilaika. Minka, walaka, wa ilaika. Jadi kita dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Kamu akan kembali kepada aku dan aku akan menghisap kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pimpinan Aksi Coba Kagam, Ustaz Amir Faisal Fat, Tuan Syariah, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini. Alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Bagus sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan Jadi sebuah saatnya kemerdekaan. negeri ini Dan insya Allah saat ini kita sadar mandiri betul. pangan, rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Kita ada Sekali Allah gerakan muliakan. sedekah pangan. Saat perjuangan dilakukan oleh para Sehingga tidak ada pahlawan, lagi kelaparan. segenap elemen bangsa ini Gerakan keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki. Sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. kita menang sejarah Lumbung kembali. Sedekah Pangan Hebatnya bersama bangsa ACT. ini telah Semoga Allah membuktikan berkahi. kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan pada kita 4 potensi bencana.